menikah karena baru putus dengan ridho ilahi. 6 bulan pacaran putus, tapi ada yang bilang katanya Dinar sih udah kapok, udah gak pernah mau balikan lagi karena 6 kali putus nyambung. Ada alasan kenapa dia gak mau balikan karena katanya diporotin. Jangan jawab dulu, kita lihat yang satu ini. Bener gak sih? Apa aja sih emang? Apa sih alasan Narasinya kamu? parah. Apa alasan kamu ngasih mobil? Ya kan baru 6 bulan pacaran ya. Terus kamu ngasih mobil, bahkan orang yang Kamu udah jangan menikah bego aja. kayak Dewi Persik zaman dulu. Enggak. Cinta itu namanya cinta. Enggak, bukan gitu. Kan itu ini Dewi Persik ini. itu cuma tukeran kado. Jadi bukan dia yang aku yang ngasih mobil ke dia, tapi dia juga ngasih. Dia ngasih apa ke kamu? Ngasih cincin sama kalung. Cincinnya? Harganya sama. Oh, harganya sama. Ya enggak dong, berarti nggak diporotin dong, kan sama-sama saling membeli. Yang ngasih duluan siapa? Kamu duluan atau memang, oh besok kita tukeran kado ya, aku udah punya Iya, kado? udah janjian. Oh, oke. Udah janjian. Cincin dan kalung, Cincin dan kalung. dia ngasihnya ke kamu ngasihnya mobil? Iya. Harganya sama? Sama. Oke. Tukeran kado ini beneran. udah sering belum sih? Tukeran udah dari sebelumnya juga suka tukeran kado. Tapi kamu sayang ya, cinta. Cinta Mi. Kalau nggak cinta, aku tuh kalau misalkan udah satu cowok nih, aku fokus. Tapi ya gitu, jangan disakiti berkali-kali gitu. Nantinya aku Oke. nyerah. Selain tukeran misalnya ya, kamu ngasih mobil, apalagi yang pernah kamu kasih? Kasih ke dia sayang. Enggak, kayak misalkan dia ulang tahun, aku pernah ngasih sepatu gitu-gitu. Dia selain cincin sama kalung yang pernah dia kasih ke kamu apa? Sebelumnya tuh dia pernah ngasih cincin kecil, cuman yang kemarin cincinnya gede gitu. Oke, Ya, kamu ngasih berarti sama sepatu, aja dong, mobil, terus bagus. apa lagi? Bagus, Sepatu? sebenarnya masih kayak take and give gitu, nggak ada tuh yang dia merotin aku atau apa, enggak, masih oke. Jadi kamu merasa diporotin atau enggak? Enggak, Tidak merasa diporotin ya? enggak. Katanya bulan depan katanya ada rencana buat umroh bareng. Umroh bareng bulan ini? Oh, bulan ini? Bulan terus ini jadi nggak, akhir. sayang? Jadi kalau aku sama keluarga aku jadi, aku, bapak, mama, adik aku mau pergi. Tadinya itu pengen sama keluarganya Kak Rido juga, jadi Rido sama mamanya kita doa bareng yuk, kan mau ke jenjang yang lebih Siapa yang serius. bayarin? Masing-masing Mi. Beneran, Bener nggak katanya Jangan nutupin, DP-nya, sayang. enggak ditutupin. Dinar katanya bener nggak? Beneran. DP-nya itu dari kamu buat umroh. Enggak. Nggak bohong. Enggak, Asistennya tadi beneran. ngomong gitu. Mana ada, parah Mami. Enggak ada. Oke, jadi bayar masing-masing ya? Bayar masing-masing. Kan rencana kalian nikah tuh dari kemarin udah sering kamu ceritain, termasuk mau tunangan dulu. Bener nggak sih katanya kamu udah DP buat tunangan di Pinisi? Tunangannya mewah banget katanya. Bukan DP di Pinisi itu mah endorse. Dikasih gratis. Iya. Ya posting kamu atau Ridho Ilahi juga yang posting? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Bukan kamu DP ya? Ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang saling mencintai dan ikhlas. Karena memberikan barang, kayak kan kita nggak minta balasan yang bener kan seperti itu. Iya, Tapi yang penting tulus lakinya, tulus nggak itu yang ditanya. Yang nggak tahu sih, ya kelihatannya sih dia cinta sama aku. Cuman kadang-kadang ada emosi yang sesaat nggak kekontrol gitu. Dinar Ya Candy. itu akunya yang harus mungkin lebih sabar lagi gitu. Cuman kemarin ya akunya juga lagi capek, banyak masalah kayak gitu-gitu. Jadinya aku nggak kuat, mundur aja. Karena kan kemarin aku sempet perform tuh nge-DJ sebelum PPKM level 3. Terus ditolak di salah satu kota ada. Oh, kenapa kok ditolak sayang? Nggak tahu, tiba-tiba aku mau perform nggak tahu itu ormas atau warga setempat. Dinar nggak boleh perform. Oke, Dinar, tapi kamu pengennya Ridho Ilahi gimana sih? Mungkin kamu bisa mengungkapkan isi hati kamu. Kita yakin Ridho Ilahi juga lagi nonton lah pagi ini. Kalau sayang, dia juga pasti tahu kegiatan kamu ngapain, termasuk di pagi-pagi Ambiar. Mau bilang apa sama Ridho Ilahi? Mau bilang apa sayang? Ungkapin. Ya pokoknya, ya andai kata suatu saat nanti kita berjodoh, aku pengen kamu lebih dewasa lagi dan aku pengen diperlakukan seperti wanita. Aku tuh pengen kayak princess gitu kali-kali. Karena aku tuh capek banget kerja tuh. Aku dulu ya kayak cari duit nih ya. Kalau nge-DJ itu, aku kan sempet seminggu tuh kayak 4 kota gitu. Sampai aku pingsan di bandara, nggak bisa jalan karena aku kecapean. Aku tuh nyari uang tuh segitunya. Jadi aku tuh kalau dapet pasangan, aku tuh pengen pasangan itu tuh jadiin princess aku sekali aja, seminggu sekali aja gitu, kayak dimanjain, dijadiin kayak wanita gitu, ya gitu.
Gue pengennya digituin. Kalau dia- Karena aku kan capek, kerja itu capek banget beneran. Apalagi kan lagi corona gini, kayak aku tuh ngeganti kerjaan aku dan itu kayak dunia baru buat aku. Kayak itu susah, cuman aku jalanin karena aku kan punya tanggung jawab gitu. Gitu loh. Kalau dia janji bakal berubah dan juga akan menepati apa yang kamu inginkan, ada kemungkinan untuk balikan lagi? Aku nggak menutup hati aku karena aku kan nggak mau juga kita maksud tuh kayak lagi berantem kayak gini, aku nggak mau dia jelek juga di mata publik. Aku nggak pengen saling bongkar aib gitu kayak orang-orang. Aku tuh pengen semuanya itu baik-baik gitu. Aku nggak mau, aku kan udah bilang aku tuh nggak mau cari sensasi-sensasi gitu. Udah mungkin 3 tahun yang lalu karena aku nggak ngerti ya, 3 tahun yang lalu tuh Dimanfaatkan oleh kemarin orang iya. lain, iya. Mungkin aku sering koar atau apa karena nggak tahu dunia entertain tuh seperti apa. Nah kalau sekarang aku udah banyak belajar, ketika ada masalah aku tuh pengennya tuh diselesain aja di belakang. Aku pengennya tuh ngasihnya tuh yang sweet, yang baik-baik aja gitu. Kita doakan semoga Dinar Candy bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Balikan atau tidak balikan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah bahagia, ya. Hati yang lebih bahagia itu jauh lebih penting lagi. Dan kita juga berharap kamu bisa menemukan pasangan sama seperti bintang tamu kita berikutnya. Ini mereka sudah menikah, bahagia juga bersama dengan anaknya dan punya kabar bahagia akan dibagikan di pagi-pagi ambiar. Dinar Candy, terima kasih banyak. Kita ketemu sama bintang tamu berikutnya supaya kita bisa ambil inspirasinya ya. Pasangan suami istri yang hadir di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan ini dia Bunga Jelita dan juga Syamsir Alam. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Kabar bahagianya pasti bikin penasaran termasuk Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat dulu apa sih kabar bahagia yang bisa dibagikan di pagi hari ini. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih. Bunga, apa yang dalam pikiran kamu ketika kamu tahu ternyata kamu lagi hamil lagi? Apa ya, terharu sih pastinya karena mungkin udah ngerasain kehamilan pertama nih, aku mau ngasih surprise ke suamiku gitu. Tapi ini rasanya kayak terharu lagi karena Aklima usianya tuh baru mau setahun waktu itu. Gitu. Terus aku kayak berpikir kok badan aku nggak enak, terus aku kayak telat. Ya udah aku akhirnya, dia kan sering banget di mes, kemarin masih bola kan. Jadi kayak ada momennya gitu aku mau ngasih surprise karena kehamilan pertama aku nggak bisa ngasih surprise dia karena dia yang ngebet banget beli test pack gitu. Nah kalau sekarang aku kayak punya momen buat ngasih dia surprise gitu. Kalau Syamsir Alam ketika ngelihat bahagia pasti, tapi di pikiran kamu apa? Itu kemarin aku lagi sibuk bola kan, jadi jarang pulang ke rumah. Terus habis itu pas ketika pulang ke rumah dia bilang, buat ucapan dong buat temennya kakakku. Ucapan apa ulang tahun? Enggak, bilang aja, hi baby. Terus ya udah, di videoin, hi baby, tiba-tiba ada itu test pack. Terus langsung mikir, ya ampun, saya hamilin anak orang lagi gitu. Jadi itu surprise sih, yang kedua itu surprise. Udah berapa bulan sekarang? 6 bulan. 6 bulan. Alhamdulillah. Iya. Semoga sehat ya kamu dan juga Amin, amin. janinnya Amin. sampai nanti proses persalinannya. Tapi ada ngerasa morning sick nggak yang kali ini? Kalau yang sekarang menurutku lebih berasa banget. Pagi, siang, sore bukan morning doang. Pagi, siang, sore, malam itu aku bisa, maaf ya, bisa muntah gitu. Karena mungkin aku sambil ngurus Aklima kan aku sendiri. Iya. Jadi lebih berasa capeknya gitu. Kalau waktu Aklima pagi aja. Sama Kalau King Nasar aku kenapa? juga dulu. Kamu gitu. kenapa dulu? Aku dulu morning gitu. Cie pengen ya. Jadi album keduanya itu selain lagu Mbah Dukun itu Beda dong. Anak kedua bukan anak album kedua. kedua. ini yang nyanyi lagu Page. Bukan Syamsir Alam, bukan Alam. Ada bedanya nggak menghadapi kehamilan pertama sama kehamilan kedua? Bedanya itu sih Kak, karena aku sambil ngurus Aklima jadi yang tadi aku bilang capeknya lebih berasa. Terus aku kayak nggak ngerasa lagi hamil karena ngerjain pekerjaan rumah, gendong Aklima, ngasih makan Aklima. Jadi kayak ngerasanya nggak hamil. Kadang Alam kamu jangan kecapean, ingat lagi ada dedek gitu. Ada ngidam-ngidamnya nggak yang sekarang? Ngidamnya, nih coba tanya Alam. Apa kenapa? Enggak sih, enggak terlalu. Oh yang Aku itu suka suami ya? mengatasnamakan, kayaknya dede pengen ini deh gitu. Iya. Apa terakhir minta apa Syamsir Alam? Dia lebih suka kayak
dia tuh suka minuman manis gitu-gitu aja sih. Terus Minuman sama manis ya? Minuman manis aja, nggak bisa di stop. Aklima kan sekarang umurnya berapa? 1 tahun? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya. Ya pasti masih belum mengerti juga ya. Tapi kamu udah sempat ngomong, kamu bakal jadi kakak loh. Iya sering kita menekankan itu, maksudnya biar dia tahu. Terus aku kasih tahu ini ada dede, biar dia tahu cara menyayangi adiknya. Makanya aku kalau pagi selalu selamat pagi Klima, nih kiss dedenya. Makanya dia setiap pagi tuh selalu nyium perut aku. Oh dia reaksinya udah gitu ya? Gemes banget. Syamsir Alam, anak yang sekarang di kehamilan keduanya Bunga Jelita, kamu pengennya jenis kelaminnya apa? Udah ketahuan belum sih? Besok ya. Besok mau USG yang feto maternal, jadi lebih Yang kelihatan. lebih Kemarin jelas. masih ngumpet-ngumpet. Tapi maunya Iya, sih surprise yang beda jenis kelamin, maunya cowok, insya Allah, mudah-mudahan dapat. Amin. Tapi jaraknya begitu dekat ya 1 tahun 2 bulan gitu, berarti kan kurang lebih akan 1 tahun, ya 2 tahun kurang lah ya Iya. nanti jarak usianya. Itu kalian nggak masalah lah ya? Nggak masalah, Dengan insya jarak- Allah. Memang Usia planningnya seperti itu. memang seperti itu disekasinya gitu. Iya. Ini memang direncanakan untuk Enggak kehamilan sih. sekarang. Surprise! Kenapa King? Kenapa Enggak, King? aku lihat Mbak Bunga sama Kak Dewi rambutnya sampai sama. Memang janjian ya sebelumnya. Tadi aku juga lihat gitu, wah mirip. Iya, betul. Sabar Dinar, sabar. Kayaknya bahagia gitu ya. Tuhan nanti mempersiapkan jodoh yang baik buat kamu. Amin. Semangat sayang. Kalian usia pernikahan udah berapa sih sekarang? Tahun ini yang kedua. Tahun ini yang kedua. Iya, Berarti yang kedua. cesplong langsung dapat gitu ya. Langsung ya. 2 tahun. Alhamdulillah. Bener, nggak ada berita ada- miring betul. sama sekali. Apa sih tipsnya supaya langgeng harmonis 2 tahun pertama ini, apa yang kalian lakukan? Apa ya, kita saling belajar kali ya, saling percaya masing-masing Iya. gitu. Terus berusaha dewasa gitu. Kita Sama saling- dewasa sama kayak setiap permasalahan keluarga tuh nggak harus diumbar-umbar gitu. Kita tuh setiap ada masalah, even orang tua kita pun nggak harus tahu gitu. Jadi Iya memang betul. karena kita yang itu rumah tangga ya kita aja. Jadi Bener, nggak bener. usah pakai taruh story bla 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 repot Karena gitu kalau kita udah pihak aja. ketiga ikut campur makin berantakan. panjang. Iya. Tuh Wi, lu mah pihak bukan pihak ketiga, pihak 4, ke-5, ke-6, ke-7 Fadila tuh. Makanya jangan dipancing. Kan suka cerita di sini. Memang rumah tangga. Tapi sering cekcok gitu nggak sih rumah tangganya? Sering kita nggak bohong sering banget di rumah gitu. Tapi ya udah. Apa yang dicekcokin? Aku pengen tahu apa yang dicekcokin. Hal-hal sepele sih ya. Apa Karena contoh? dia tuh lembut banget, terus sementara aku orang Sumatera. Kadang-kadang tuh kalau dia nanya, jawaban aku tuh kayak sebenarnya mungkin menurut aku halus, Bukan tapi kayak ngebentak sebenarnya. iya mungkin menurut dia ngebentak, tapi enggak kayak biasa aja. Cara ngomongnya. Misalkan Iya. contoh, misalkan ya kan biasanya istri kalau suami bangun pagi kan suka mau minum apa sayang gitu kan, Iya, gitu iya. pasti gitu dong. Bunga pasti gitu Oh, dong. iya, lembut Suami gitu. mana yang nggak mau digituin sama istrinya? iya, iya. Syamsir jawabnya apa? Ya kopi boleh lah gitu enggak. Iya kadang-kadang misalnya ya udah teh aja, terus menurut dia kayak kok aku kan udah manis, kok kamu jawabnya kayak gitu. Iya. Padahal menurut aku Sama loh Bunga. Aku juga gitu. Aku pernah nanya. Enggak, pertanyaannya kakak yang nanya apa yang jawab? Aku yang nanya. Kadang yang nanya, kadang yang jawab bebas sih. Jadi beda ya beda. Rian, kenapa sih Rian kalau aku lagi gitu kamu liatnya ke Karen, lu pada ngomongin gua ya berdua ya? Enggak, gue curiga nih besok liatin Gak ya. ada yang ngomongin King Nasar, maaf Nasar, gak ada yang ngomongin Nasar. Oh buat Syamsir Alam dan juga Bunga Jelita ya, namanya orang berhubungan ya walaupun baru 2 tahun. Tapi kan jenuh sangat manusiawi, bosan sangat manusiawi. Cara ngatasi kejenuhan tuh kalau kalian seperti apa? Kita saling kasih kabar. Saling kasih kabar gitu, kayak misalkan Alam keluar kota atau kemarin lagi sibuk bola, itu selalu ngabarin kegiatannya apa gitu. Terus saling perhatian kayak jangan lupa makan atau lagi ngapain, seenggaknya ditanya gitu. Oke, Ya ada perempuan itu komunikasinya. sebenarnya kayak gitu mas. Butuh ditanya, kamu tuh lagi ngapain, udah makan, itu aja udah cukup kok. Bener. curhat. Perempuan pasti mau banget diperhatiin. Benar, aku tuh tahu banget kalau perempuan tuh pasti mau. Ya itu yang Kak Dewi bilang, cuma ditanya begitu doang, misalkan cuma ditanya. Udah seneng ya. Udah, kamu udah makan atau apa? Minimal kalau misalkan dia marah, nih ya kalau perempuan marah bener, dia nggak mungkin melakukan yang aneh-aneh. Dia nggak mungkin. Nah, tapi Pak. kakak tahu banget soal perempuan ya? Ya karena begitu. Ya, Syamsir mah iya wae sih, maksudnya kayak mancing gitu. Saling ungkapin isi hati. Oke, Ayo, silakan ungkapin Syamsir isi mengungkapkan hati. isi hati untuk Nasar ya, mau bilang apa sama Istrinya Nasar? yang ungkapin. Istrinya dong, sama Nasar. Istri sama suami saya mengungkapin. Bukan Bunga, sama Bukan Alam sama Peti Pera, bukan.
Syamsir Ala mau bilang apa sama Bunga? Tapi Bunga dulu deh, Bunga mau bilang apa sama Syamsir Ala? Ditatap dong, saling tatap menatap. Aduh aku paling nggak bisa ngelihat Syamsir itu. Sekarang Bisa, momen. di sini Coba bisa. ditatap, tuh suaminya udah ngeliatin gitu loh tuh. Aku tuh nggak bisa nangis, malu. Ya aku cuma mau bilang terima kasih. Dipegang tangannya. Udah. Udah Lihat selalu matanya dong Bunga. terima kekurangan aku gitu. Insya Allah aku selalu berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Amin. Dah gitu aja. Dicium keningnya dong. Suami. Aduh. Suami dong yang cium, laki dong. Sabar. Syamsir Ala mau bilang apa sama Bunga? Cie mau banget begitu. Dinar. Dinar. Syamsir. Ditatap Bunganya. Coba ya. Terima kasih udah jadi istri sama ibu yang baik. Kamu luar biasa. Pokoknya aku minta sehat-sehat terus. Nggak usah banyak pikiran. Pokoknya I love you so much. Sabar ya Dinar. Kamu Asik luar. yang tadi kata-katanya nggak usah banyak pikiran. Gak usah gitu. banyak pikiran baik. Teman-teman, Dinar akan mengungkapkan sesuatu. Apaan? Buat siapa? Sahabat, ayo. Ya kalau aku sih, aku coba minta. Sebentar, mohon maaf. Kuteknya sama. Nih, pokoknya gini. Ini kita mau mempertemukan Dinar sama salah satu penyanyi. Ini anak aku Dinar. Ah, Kembaran saya, anak saya. Kembaran dari mana sih? iya. Dia nanti akan mempunyai lagu lirik-liriknya itu pas banget buat Sebentar. Wih, maksud lu tuh lu mau ngundang bintang tamu yang berikutnya? Doain dulu dong bintang tamu yang ini juga belum kelar lu mah. Udah barusan saling Mau lu panggil-panggil aja. Pokoknya, ya. diberi kesehatan ibunya. Amin. Ya. Sakinah mawaddah warahmah selamanya. Ya, sehat kamunya, Bunganya, janinnya juga sehat, proses persalinannya diberikan kelancaran, nanti bayinya sehat, Bunganya juga sehat. Amin, termasuk buat sobat Ambiar ya, yang sedang sampai dengan sekarang terus menjadi pejuang dua garis biru, juga semoga bisa diberikan momongan dalam waktu yang segera gitu ya, sehat selalu. Oke, dan kita akan langsung ketemu sama bintang tamu berikutnya. Nah, ini baru boleh lu panggil. Ayo lu panggil. Lu panggil. Anak gua, si cantik yang luar biasa, Azila Maisa. Azila Maisa cantik banget. Ini penyanyi muda yang sudah berbakat sejak dari dulu. Kita akan lihat bakatnya seperti apa, tidak usah diragukan lagi ya. Tapi pastinya kami semua di sini pagi-pagi Ambiar mengucapkan Terima kasih sayang, udah menyempatkan waktunya datang di sini pagi-pagi. Azila tuh umurnya berapa sih sekarang? Aku mau 16 Maret ini, tanggal 8. Oh, cantik banget kayak mamanya. Mukanya ya. tuh unik ya, manis, tidak membosankan. Muka-muka manis tuh gitu guys. Betul, Sobat Ambiar pasti tahu Azila ini kan putrinya dari Bang Ramzi ya. Tapi ternyata ini kalau ngomongin soal Ramzi, perjuangan Azila di dunia musik katanya tidak mau untuk membawa nama besar sang ayah. Kita kasih lihat dulu apa alasannya. Awalnya gimana sih Azila bisa nyanyi terus memilih oke aku mau seriusin nyanyi nih. Jadi waktu aku sekitar umur 4 tahun tuh kakek aku punya pianika, terus kalau pencet not tuh aku nyambung bisa langsung bener gitu loh notnya. Jadi setelah beberapa kali kakek aku denger, akhirnya kakek aku bilang ke Mami sama Abi kalau aku bisa nyanyi, tapi karena Mami sama Abi nggak ngerti, jadi mereka kayak nggak take it seriously gitu. Sampai akhirnya waktu Abi syuting setiap malam aku jadi ikut Abi kan, terus ketemu Menasar, terus Tante Dewi, terus sama yang lain juga Tante Soi gitu-gitu. Jadi Kenapa? Halus banget memang anaknya. Terus aku suka kayak tadi video itu nyanyi-nyanyi depan mereka. Terus akhirnya mereka bilang sama Mami sama Abi kalau aku bisa nyanyi, terus mereka juga yakin kalau aku emang bisa jadi penyanyi besar, insya Allah. Sampai akhirnya aku latihan vokal, terus akhirnya aku mulai fokus buat
jadi penyanyi kayak sekarang itu pas awal-awal mulai COVID, karena ternyata Tante Meli Guslo tuh sempat chat Momi bilang kalau Tante Meli itu naksir sama suara aku, terus kalau mau rekaman ke Tante Meli. Jadi mulainya dari situ, akhirnya aku latihan, dikasih banyak PR sama Tante Meli, akhirnya fokus sampai sekarang. Ya, Tante Dewi tahu lo dari kecil, Iya, lo dari iya. dia ini anaknya konsisten, komitmen belajar terus. Apa yang membuat Asila terharu sekali pagi ini Iya sayang, kenapa? Nak? sampai Asila mau menangis? Apa yang membuat Asila Hmm, terharu? karena Kenapa? terutama ketemu sama Om Nasar sama Tante Dewi yang udah tahu aku dari dulu. Oh. Terus sekarang aku udah punya single sendiri kemarin, jadi Nggak nyangka Jadi karena ya. ketemu dari Ini dulu dari sama kecil banget. Coba Dewi guys. Persik ya, Mami DP Iya. sama King sama Nasar ngelihat Asila tuh gimana, kan kalian ngelihat dari kecil. Perubahannya itu udah progresnya itu luar biasa. Datang dia anak yang punya attitude yang luar biasa. Datang tuh dari aku, King Nasar, Mbak Inul dari sana itu sudah datang. Udah gitu foto Tante Salim. Terus udah gitu ya gitu suka nyanyi-nyanyi gitu, luar biasa anak ini. Kalau ada orang tanya kenapa saya matanya bintit, karena tadi malam saya dikirimin WhatsApp sama Bang Engji, saya suruh mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Asila. Buat saya seorang kakak, saya seorang ayah. Saya bilang sama Bang Engji, kalau one day saya berjodoh lagi, saya pengen punya anak perempuan seperti Asila. Kenapa seperti itu? Karena saya baca liriknya, karena penciptanya sangat luar biasa, Teh Meli. Seketika saya tadi malam saya tidak bisa bicara, saya hanya menangis karena saya mendengarkan kalimat demi kalimat melodi yang disampaikan oleh Asila. Kalau Asila menyanyikan lagu orang, mungkin Asila menyanyikan feel orang. Asila memberikan feel Asila di lagu yang sudah ada feel-nya. Tapi yang sekarang ini Asila menyanyikan lagu yang memang Benar-benar Asila. itu feel Asila. Dan saya bilang sama Asila, one day kalau Asila menjadi penyanyi besar, Asila jangan lupa sama kita. Dan saya bilang 5 tahun bahkan lebih dari itu Asila berusaha terus, dia belajar, dia menguatkan. Dan yang saya sangat salut adalah Asila tidak mau terlihat bahwa saya anak siapa dan saya putri dari pasangan siapa. Asila tidak mau. Yang saya suka adalah penyanyi memiliki beberapa yang harus dipunyai oleh setiap artis. Itu yang pertama, dia mempunyai skill dan Asila punya itu. Iya. Attitude yang bagus. Attitude yang bagus. Asila punya performance yang bagus. Dia bisa menjadi performers yang sangat bagus. Dia bisa menampilkan apapun. Dia punya bakat alam, bukan bakat yang disuruh, dipaksa untuk menjadi seorang penyanyi, bukan. Jadi menurut saya mampu dan saya percaya kalau Asila bisa disandingkan dengan penyanyi pendatang baru yang sekarang baik dari ajang kontes ataupun tidak. Asila, boleh berdiri? Let's go sayang. Apa rasanya bisa ada di sini dan sebentar lagi kamu akan menyanyikan, membawakan single perdana kamu berjudul Curang. Apa rasanya? seneng ya karena debut performance-nya di sini di pagi-pagi Ambiar. Jadi Seperti apa Asila dengan single pertamanya Curang? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.